Sebagai pelayan masyarakat dan saya bergaul dengan masyarakat pergerisan, tibalah saatnya waktu itu didengungkan pengakuan UNESCO tentang keris sebagai warisan budaya internasional. Disitulah saya berkecimpung, ya, turut serta memberikan sumbangsih pemikiran terbentuknya organisasi-organisasi pergerisan pasca pengakuan UNESCO. Karena pasca pengakuan UNESCO waktu itu hanya ada organisasi-organisasi pecinta keris yang menurut data waktu itu adalah beberapa, kalau tidak salah tidak lebih daripada 5. Di antaranya Damartaji, Pasupati, kemudian Joglo Semar dan lain-lain sebagainya. Maka teman-teman waktu itu di antaranya ada Romondaru, Mas Tok, kemudian Tony Yunus dan lain-lain mempunyailah niat untuk menindaklanjuti amanah UNESCO. Di antaranya adalah harus ada pelestarian, kemudian ada pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita berpikiran untuk menindaklanjuti amanah UNESCO itu dengan membentuk organisasi yang waktu itu dikasih nama Panji Nusantara. Dengan adanya Panji Nusantara ini ternyata mempunyai sambutan yang luar biasa kepada masyarakat keris di Indonesia, sehingga seperti ibaratnya sesuatu yang mudah terbakar di sulut, semangat itu membara. Lalu di tiap-tiap wilayah banyak sekali membuat organisasi-organisasi keris. Dengan adanya itu lalu bergeser kita mempunyai pemikiran untuk membangun perkerisan yang berskala nasional. Maka terjadilah katakanlah rapat yang diadakan di Jogja itu yang melahirkan Serikat Nasional Pergerisan Indonesia. Itulah kira-kira perjalanan berikutnya, sehingga saya banyak bergaul, banyak berkomunikasi dengan rekan-rekan yang memahami dan ingin memahami pergerisan. Berjalannya dengan seiring waktu, banyak bermunculan organisasi yang di dalam organisasi itu diawaki oleh rekan-rekan yang menangguk kehidupan dari sana. Ada hal penting yang ingin saya berikan sumbangsih dalam kacamata pemikiran. Maka saya bersama rekan-rekan tim penulis berusaha menuangkan buku tentang keris yang memang didesain sangat berbeda dengan buku-buku yang saat ini dilahirkan. Keris itu mempunyai nuansa pesan moral. Ulangi, buku itu mempunyai nuansa pesan moral. Saya merasakan memahami buku-buku perkerisan yang saat ini lahir selalu berkutat kepada tangguh, tayuh, tajek, pasikutan dan lain sebagainya yang outputnya adalah lebih banyak dipahami yang bernuansa kepada kualitas yang bernilai ekonomi. Padahal keris kebetulan saya didampingi oleh keris dengan Tangguh Ngayogyakarta, ya, Hamengkubuanan, itu mempunyai hasanah lain yang harus tidak boleh kita tinggalkan. Bahwa di mata saya, keris itu tidak hanya sebuah tontonan, tetapi sebagai tuntunan. Kenapa? Orang lain mungkin tidak merasakan, tapi saya pernah merasakan. Sebagai pelayan publik, yang saya ingin menyampaikan bahwa kondisi negara saya, keadaan daripada negara saat ini memprihatinkan dalam tanda kutip banyak gangguan-gangguan yang perlu kita selesaikan.
terutama gangguan-gangguan dari masalah ideologi, di mana ideologi kita diganggu dengan adanya terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Karena saya kebetulan sedikit memahami warisan budaya keris, saya berpandangan bahwa paham-paham yang menggerogoti negeri kita itu akan mampu mendapatkan penolakan apabila masyarakat kita kembali ke dasar daripada ajaran-ajaran moyang kita. Dengan adanya merawat, memahami, dan menjalankan nilai-nilai budaya itu, maka akar budaya itulah yang akan menjadi kekuatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sementara saya sebagai pelayan publik belum mempunyai kesempatan banyak untuk ikut andil mewarnai, belum ikut berkesempatan membangun karakter masyarakat kita. Di sepertiga kehidupan saya ini, maka kebetulan saya dipertemukan dengan teman-teman yang mempunyai pemikiran yang sama, sehingga kita membentuk tim kecil, menuangkan buku ini dalam konteks pesan moral untuk membangun karakter bangsa apabila hal ini disepakati oleh para pembaca nantinya. Sehingga buku itu saya tidak bicara tangguh, saya tidak bicara pamor, saya tidak bicara tayo, tidak bicara tajek, saya juga tidak bicara dapur yang selama ini berkutat kepada itu, tetapi saya mengambil sisi lain yang semoga buku ini nanti banyak dipahami oleh orang-orang yang belum pernah mengenal keris. Dengan membaca ini saya harapkan mampu memahami pesan moral ini, lalu mencari jawabannya, karena dengan proses mencari itulah akan terbangun karakternya sebagai karakter perilaku yang dipesankan oleh kakek moyang kita. Buku ini dengan susah payah kita carikan referensi sebagai bukti akademik untuk meyakinkan kepada para audien, kepada para pembaca, untuk sebagai suplemen atau vitamin bersemangat dalam berbudaya di lingkup berbangsa dan bernegara ini. Itulah kira-kira gambaran perjalanan saya di dunia perkerisan, dengan harapan dan saya menyadari tulisan itu pasti banyak kekurangan. Tetapi tugas siapapun juga yang ingin memahami dan memajukan perkerisan itulah nantinya untuk meningkatkan di kemudian hari, sehingga pesan moral budaya perkerisan ini salah satu bagian daripada pondasi dasar untuk memperkuat berbangsa dan bernegara ke depan. Utamanya konteksnya kita sudah mendapatkan kepercayaan oleh dunia melalui organisasi yang namanya UNESCO untuk melestarikan budaya perkerisan ini. Buku ini memang untuk sementara tidak diproduksi banyak, karena sebagai generasi yang ingin mendapatkan sambutan dari para akademisi, maka buku ini nanti akan kami dedikasikan kepada para akademisi di lingkungan universitas, baik di luar maupun di dalam negeri. Harapannya moga-moga mampu berkualifikasi sebagai katakanlah sumber-sumber primer bagi mereka yang akan mendalami budaya perkerisan berdasarkan pesan moral dari kakek moyang kita yang dituangkan dalam buku ini. Berikutnya, bagi rekan-rekan yang ingin atau saudara-saudara kita siapapun mereka yang ingin melihat, mendengar, dan memahami serta merasakan buku ini, bisa dilihat di dalam konteks ranah media elektronik, yaitu YouTube kah, Facebook kah, dan lain sebagainya. Semua nanti akan kita buka untuk mereka bisa baca sepuas-puasnya dengan tidak usah beli dan lain sebagainya. Kita tim sepakat buku ini diproduk dalam 2 bahasa, utamanya di launching nanti dengan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Karena kami ingin berharap
Yang pertama, landasan pemikirannya adalah bahwa dunia perkerisan atau keris sudah diakui dunia melalui UNESCO, maka ranah pengakuan ini tentu tidak bisa kita abaikan untuk mendapatkan dukungan oleh masyarakat dunia juga.